Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini, izinkan kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang artikel penelitian yang telah kami buat, yaitu tentang pengalaman pelaku UMKM di Jakarta Timur dalam memaknai penggunaan media sosial untuk kegiatan penjualan dan promosi usaha. Adapun dosen pengampu di mata kuliah ini adalah Ibu Risdika Mardiana MPD. Boleh di next? Untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini yang pertama ada saya sendiri, Aulia Abdul Malik dengan NIM 17124240005. Dan saya Azil Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 17124244073. Saya Farah Hairunisa dengan NIM 17124241117. Dan saya Julian Marcos, Marganes Temorang dengan NIM 17124244036. Adapun program studi kita itu berasal dari D4 Administrasi Perkantoran Digital. Oke, untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan dulu. Jadi di sini media sosial menjadi sarana penting bagi pelaku UMKM untuk penjualan dan promosi dengan jangkauan luas. Didukung tingginya pengguna media sosial di Indonesia. Dan penelitian sebelumnya membahas adopsi dan strategi pemasaran digital, namun belum banyak mengkaji makna pengalaman nyata pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengalaman pelaku UMKM di Jakarta Timur dalam memaknai penggunaan media sosial untuk kegiatan penjualan dan promosi usaha. Oke, adapun di sini ada rumusan dari penelitian kami. Yang pertama itu bagaimana pelaku UMKM memaknai pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan penjualan dan promosi usaha. Dan yang kedua itu bagaimana pelaku UMKM memaknai interaksi pelanggan melalui penggunaan media sosial dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi usahanya. Dan selanjutnya di sini tujuan penelitian kami itu untuk mengetahui pengalaman pelaku UMKM tentunya dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan penjualan dan promosi usahanya. Dan yang kedua itu untuk mengetahui makna dari interaksi pelanggan melalui penggunaan media sosial dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi usaha. Nah, dalam penelitian kami ini ada tinjauan literaturnya. Yang pertama itu dari teori sosial media marketing, Mangos dan Foltz tahun 2029 yang menekankan keterlibatan konsumen melalui media sosial. Lalu yang kedua itu engagement, membangun hubungan emosional, loyalitas, meningkatkan interaksi, dan memperkuat merek dan mendorong pembelian ulang yang dapat dari penelitian Sutono et al. 2025. Dan yang kedua itu media sosial menjadi sarana komunikasi pemasaran dua arah antara pelaku UMKM dan konsumen. Lalu yang keempat, media sosial dimaknai tidak hanya untuk promosi, tetapi juga membangun hubungan pelanggan menurut Ati, Putri, dan Dendi 2025. Dan yang terakhir itu, teori ini digunakan dalam penelitian pemasaran digital, perilaku konsumen, branding, dan komunikasi digital, CRM digital, e-commerce, serta public relation yang diteliti oleh Arif Yansa dan Jana di tahun 2024. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan metode. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti pengalaman pelaku UMKM di Jakarta Timur dalam memaknai penggunaan media sosial pada kegiatan penjualan dan promosi usaha. Untuk data source-nya,
data kualitatif verbal hasil rekaman dan teks transkrip wawancara dari 3 pelaku UMKM aktif di media sosial. Data ini diperoleh berdasarkan pengalaman nyata, pendapat atau pandangan mereka tentang penggunaan media sosial pada kegiatan penjualan dan promosi usaha yang dianalisis secara mendalam menggunakan metode IPA. Untuk instrumennya, instrumen utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur kepada 3 pelaku UMKM di Jakarta Timur yang dilakukan selama 30-45 menit per partisipan. Pertanyaan wawancara ini diawali dengan bentuk pertanyaan terbuka agar partisipan dapat menjelaskan secara bebas dan terbuka. Sebelum digunakan, panduan wawancara telah dirundingkan secara bersama untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut cocok untuk penelitian. Boleh di next? Untuk metode penelitian yang selanjutnya ada validity. Penelitian ini memiliki tingkat validitas yang akurat karena peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada 3 pelaku UMKM di Jakarta Timur untuk memastikan keabsahan data. Validitas juga semakin diperkuat dengan menggunakan studi analisis fenomenologis interpretatif atau IPA yang mengkaji tentang penggunaan media sosial pada kegiatan penjualan dan promosi usaha. Analisis ini melibatkan imersi dalam data melalui pembacaan berulang transkrip, pencatatan komentar eksploratif mengenai konten, bahasa, dan interpretasi awal peneliti terhadap transkrip. Untuk reliability-nya, penelitian ini mengacu pada artikel Mangon and Vogt tahun 2009 mengenai sosial media the new hybrid element of the promotion mix untuk membuat panduan wawancara yang sama terhadap 3 pelaku UMKM agar dapat memastikan pengumpulan data berlangsung secara konsisten. Peneliti juga mendokumentasikan segala bentuk data yang didapat melalui wawancara yang dapat direkam dan ditranskripsi untuk dianalisis secara mendalam sehingga data dapat diandalkan, relevan, dan konsisten terhadap hasil. Untuk data analisis tekniknya, digunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti akan menggunakan teknik interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Analisis ini dilakukan secara induktif dimulai dari pembacaan berulang transkrip untuk memahami makna secara subjektif yang sudah disampaikan dari para pelaku UMKM, pencatatan komentar eksploratif mengenai konten, bahasa, dan interpretasi awal peneliti terhadap transkrip. Catatan awal ini dibuat pada setiap teks secara terpisah tanpa merujuk pada konten wawancara lainnya. Kemudian tema emergen dikembangkan dari partisipan yang telah diwawancara untuk dilakukan perbandingan dalam menemukan pola umum dan subtema pendukung. Setelah subtema ini selesai, ditambahkan ke dalam blok tema dengan kutipan singkat dari transkrip. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian terkait penggunaan media sosial pada 3 UMKM di Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap UMKM memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap media sosial. Pada UMKM A, media sosial dimaknai sebagai sarana untuk pendukung penjualan, terutama untuk pemesanan melalui WhatsApp. Namun pemanfaatannya belum maksimal karena pelaku usaha merasa lokasi usaha sudah cukup strategis. Berbeda dengan UMKM A, UMKM B memaknai media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai strategi promosi yang penting. Media sosial membantu mengurangi biaya pemasaran sekaligus memperluas jangkauan usaha. Sementara itu di UMKM C menganggap media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai bagian penting dari kegiatan usaha sehari-hari, khususnya untuk mendukung penjualan promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Selain itu, penggunaan media sosial, penelitian ini juga melihat bagaimana interaksi dengan pelanggan dimaknai melalui UMKM. Pada UMKM A, interaksi dengan pelanggan melalui media sosial masih bersifat transaksional dan terbatas pada proses pemesanan. Interaksi ini belum mampu menciptakan pengalaman yang berkesan bagi pelanggan. Pada UMKM B, interaksi pelanggan dimaknai sebagai kesempatan untuk membangun kedekatan. Pelaku usaha secara aktif memanfaatkan media sosial untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Sedangkan pada UMKM C, interaksi melalui media sosial memberikan pengalaman yang bermakna, terutama dalam menangani keluhan pelanggan. Dari pengalaman tersebut, pelaku usaha belajar pentingnya sikap ramah dan kualitas pelayanan dalam menjaga kepercayaan pelanggan.
Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat dibahas bahwa perbedaan pemaknaan penggunaan media sosial dipengaruhi oleh strategi bisnis, kebutuhan usaha, serta pengalaman masing-masing pelaku UMKM. Mana UMKM yang memanfaatkan media sosial secara lebih aktif cenderung menjadikannya sebagai strategi utama pemasaran, bukan sekadar alat pendukung. Selain itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai media komunikasi dan pembelajaran bagi pelaku usaha yang meningkatkan kualitas produk dan juga layanan. Selanjutnya, kaitan teori dari hasil dan juga teori yang kita gunakan. Teman ini sejalan dengan Sulaiman dan juga Utami, yaitu teori yang kita gunakan, yang menyatakan bahwa pemanfaatan media sosial dipengaruhi oleh kemampuan digital pelaku UMKM. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung pendapat Naimah dan rekan yang menekan pentingnya strategi pemasaran digital dalam mendukung pertumbuhan usaha. Interaksi dua arah antara pelaku usaha dan pelanggan melalui media sosial juga sesuai dengan teori Mangold and Foltz tentang komunikasi pemasaran modern. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berperan dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga dalam membangun hubungan dengan pelanggan serta membentuk pengalaman usaha pelaku UMKM. Baik, untuk kesimpulannya sendiri di sini sebagai penutup dari hasil artikel penelitian yang kami kerjakan, yaitu merupakan hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan masukan dari akademik dalam studi pemasaran digital dan UMKM, tetapi juga bermanfaat bagi para pelaku bisnis dan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar dalam menyusun kebijakan atau program pendampingan serta strategi pemberdayaan UMKM berbasis digital, khususnya di wilayah Jakarta Timur dan juga sekiranya bisa di luar Jakarta Timur. Juga guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era digital. Boleh di next? Oke, mungkin sekian dari penjelasan terkait artikel penelitian untuk kami kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.